pelaksanaan event MotoGP. Kalau di Polda kita melaksanakan operasi Mandalika 2 Rinjani tahun 2022. Teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui sebentar lagi, kurang lebih 10 hari lagi, 9 atau 10 hari berskala internasional. Kemarin mungkin kita sudah bisa melihat, menyaksikan sendiri event tersebut dilaksanakan di Qatar dan sudah selesai, sehingga perlu kita ketahui bahwa seluruh kru maupun tim maupun nanti rider yang melaksanakan kegiatan MotoGP sudah bertolak atau berangkat menuju ke tempat kita Indonesia melalui Jakarta. Artinya kurang lebih 10 hari lagi kegiatan pelaksanaan event MotoGP tersebut akan dilaksanakan di wilayah kita. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa target pemerintah dalam hal ini terkait dengan penonton, kemarin sudah disampaikan, tentunya rekan-rekan juga sudah monitor, sudah mengetahui bahwa ada sekitar 60.000 penonton yang ditargetkan oleh pemerintah kita akan menyaksikan event MotoGP tersebut. Dan informasi terakhir kemarin kita sama-sama ketahui bahwa khusus hari Minggu untuk 60.000 tiket tersebut sudah terjual habis. Artinya nanti pada saat pelaksanaan event MotoGP tersebut yang akan pelaksanaannya dari tanggal 18 untuk menyaksikan atau menonton pelaksanaan event MotoGP tersebut. Di tempat kita di Kabupaten Lombok Barat kita memiliki 3 pintu masuk, yaitu 1 di darat, yaitu melalui jalur Lombok Utara nantinya ke wilayah Mandalika yang nanti sudah kita siapkan untuk pengamanan jalur maupun rute nanti yang dilalui oleh penonton-penonton yang nantinya melalui jalur. Kemudian nanti ada di Pelabuhan Gilimas atau Terminal Gilimas. Informasi terbaru khusus untuk Terminal Gilimas, kapal Sinabung yang akan sandar di Gilimas. Nah, khusus hari ini kita melaksanakan simulasi karena memang simulasi itu perlu kita lakukan sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, siapa berbuat apa berkaitan dengan. Nah, ini tentu membutuhkan kesiapsiagaan kita untuk menghadapi atau mengamankan kegiatan event ataupun kegiatan tersebut. Perlu rekan-rekan ketahui nanti untuk di Terminal Lembar ini sesuai kesepakatan dan hasil rapat yang sudah kita lakukan baik dengan otoritas di penyeberangan Lembar dan KSOP, berapa kali kita rapat untuk membahas SOP yang akan kita lakukan karena ini ada otoritas pelabuhannya juga, sehingga kami dari Polres Lombok Barat melakukan beberapa kali rapat yang nantinya akan secara detail disampaikan oleh Pak Kabakop untuk berkaitan dengan simulasi pagi hari ini. Tapi perlu kita sampaikan bahwa nanti di tempat ini kita akan mendirikan 2 pos terpadu. 2 pos terpadu yang tentunya isinya bukan hanya dari unsur TNI Polri saja, tapi kita semua yang ada di sini nanti saya harap ada keterwakilan kita berada pada saat nanti pelaksanaan tanggal 17 sampai tanggal 20 bahkan 21-nya nanti kepulangannya para penonton tersebut, kita hadir sama-sama untuk melaksanakan pengamanan maupun pelayanan penumpang yang nantinya turun di Pelabuhan Lembar ini. Situasi sekarang mungkin rekan-rekan juga monitor terjadi perubahan aturan baik dalam hal penumpang kapal, yaitu tidak ada lagi menggunakan antigen dan lain sebagainya, swab. Itu tentu nanti kita tindak lanjuti dalam hal SOP-nya kembali, tentunya melibatkan teman-teman dari otoritas pelabuhan ini bagaimana untuk pengawasannya. Tapi yang jelas untuk masih pandemi, apalagi penonton yang diharapkan nanti menonton di Mandalika sana tentunya harus bebas dari COVID-19. Dalam hal ini nanti ada kita tempatkan thermal scanner yang ada di nanti ditempatkan di sebelah kantor ini. Harapannya penonton nanti teknisnya kalau nanti ada yang suhunya atau dalam kondisi demam di atas 38 derajat nanti akan ditangani lebih lanjut dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dinas terkait. Kalaupun nanti ada yang positif juga akan dibawa ke
tempat isolasi terpusat nanti yang akan kita tempatkan di rumah sakit privat di Kabupaten Lombok Barat. Jadi nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Kabakop. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan sekalian pada saat apel pagi hari ini. Kita harap nanti kalau bisa ya sekali dua kali kita melaksanakan simulasi, kita ada gambaran sehingga nanti pada saat kedatangan kapal, pada saat momen-momen pelaksanaan MotoGP ini kita bisa tangani, termasuk nanti seandainya ada penonton kita atau penumpang kapal kita yang ingin menyaksikan secara langsung pelaksanaan event MotoGP melalui ataupun nanti ada pelaksanaan kegiatan simulasi yang kira-kira terlewatkan oleh kita, sehingga nanti ya prinsipnya saling melengkapi aja, nanti disampaikan ke Pak Kabakop, mungkin kurang ini kurang itu, sehingga nanti pada saat final simulasinya kita punya gambaran SOP yang baku berkaitan dengan penumpang maupun penonton yang akan lewat di Pelabuhan Lembar. Perlu juga rekan-rekan ketahui bahwa memang kondisi penginapan di tempat kita juga hampir 100% sudah penuh, sehingga kebanyakan penonton ataupun orang yang akan menyaksikan MotoGP menginapnya di Bali. Nah itu tentunya nanti perlu kita antisipasi terlebih dahulu berkaitan dengan arus kapalnya pada saat selesai pelaksanaan event MotoGP, yaitu pada saat hari Minggu. Nah ini tentu membutuhkan ekstra pengamanan maupun kegiatan kita tersebut. Tentunya ada sebagian mengarah ke pelabuhan kita untuk kembali ke Bali maupun ke Pulau Jawa nanti yang lewat Pelabuhan Lembar. Ini perlu kita antisipasi, sehingga saya harap nanti personil tidak hanya sampai tanggal 20 tapi tanggal 21-nya, dengan asumsi bahwa seluruh penonton kita itu tidak semuanya tanggal 20 kembali, tapi mungkin ada yang masih menginap dan lain sebagainya, dan tanggal 21-nya itu baru kembali ke tempatnya masing-masing. Guys, gambaran seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Mari kita laksanakan simulasi ini dengan baik, saling bekerja sama, saling berkoordinasi, karena ini bukan hanya tugas kita saja satu bidang, tapi keterpaduan semua fungsi, sehingga kalau sudah terpadu kita semua fungsi, kalau ada apa-apa atau ada hal-hal khusus yang berkaitan dengan penonton nantinya ataupun penumpang kapal, kita bisa handle, kita bisa tangani dengan baik. Setidaknya kita bisa membantu teman-teman kita di hilir sana, karena persoalan hilir juga kompleks. Di hulu ini kita coba mengurainya sehingga tidak terjadi persoalan yang berat di hilir tersebut. Tambahan lagi, memang di tempat kita ini yang terakhir kemarin akan dilakukan inovasi, yaitu berupa pelayanan tiket di tempat kita. Tapi sampai sekarang memang informasinya belum A1 atau belum pasti, masih dibicarakan di tingkat pusat. Tapi nanti kira-kira kalau memang sudah memang betul atau A1 untuk pelaksanaan penukaran tiketnya di tempat kita, tentunya ini menjadi persoalan kita untuk mengarahkan, kemudian menyampaikan kepada penumpang nanti yang ingin menyaksikan atau yang sudah memiliki tiket yang dia beli secara online untuk menukarkan di tempat kita. Makanya nanti di pos terpadu 2 di depan itu rencananya semua terpusat di situ untuk penukaran tiket dan lain sebagainya. Kita simulasikan saja seolah-olah memang ada penukaran tiket sambil menunggu informasi akuratnya dari pihak tiketing dari ITDC. Artinya skenario terjeleknya kalau memang ada penukaran tiket di sini, memang di satu sisi akan memudahkan teman-teman di hilir sana untuk mengurai. Jadi penonton nanti tinggal datang ke sana udah berbekal gelang, tinggal masuk ke pintu yang dituju. Tapi kalau di sini tidak ada penukaran tiket, nanti yang di hilir sana, yang di Kota Mandalikanya sana yang akan repot, karena ribuan orang akan menyaksikan perhelatan MotoGP tersebut. Nanti skenario-nya Pak Kabakop diasumsikan juga seperti itu. Nanti akan terjadi penukaran tiket di sini. Kalau tidak jadi ya syukur, langsung penonton berarti langsung lewat-lewat saja, atau yang mau naik bis tinggal langsung naik setelah lewat thermal scanner dan pemeriksaan kesehatan. Tapi kalau memang ada, berarti nanti petugas kita yang melaksanakan pengamanan mengarahkan
seandainya nanti ada penonton ataupun penumpang yang turun dari kapal menanyakan atau ingin menukarkan tiket yang dia punya, kita mengarahkan sasarannya atau tempatnya di mana. Lembar di SDP kita hadir semua di sini untuk mensukseskan kegiatan event internasional yaitu MotoGP di Kuta Mandalika. Untuk itu saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi terkait siapa berbuat apa. Yang pertama, untuk posko terpadu ada sekitar 13 personel yang penempatannya berada di posko terpadu 1 yang padalnya oleh Pak Benhard. Pak Benhard hadir, Kanit Baskir Labuaki. Untuk posko terpadu kedua, untuk posko terpadu pertama di sini tempatnya. Untuk posko terpadu kedua nanti di depan food itu sudah kita siapkan. Posko terpadu kedua ada sekitar 15 personel juga. Silakan untuk parahnya bisa membagi personel sesuai dengan segmen yang ada. Berikutnya tim patroli penerangan. Tadi di sanalah nanti penukaran tiketing. Memang belum ada informasi pasti bahwa IDDC menyetujui akan bisa dilaksanakan penukaran tiket di Pelabuhan Lembar. Namun kita antisipasi hal terburuk kalau begitu betul terjadi, kita sudah siap. Jadi setelah penukaran tiketing dilaksanakan, nanti ada shuttle bus dan ASK, angkutan sewa khusus. Di situ setelah terjadi penukaran tiket, nanti diarahkan mau naik shuttle bus atau mau naik ASK. Itu pilihan daripada nanti penumpang ataupun penonton untuk MotoGP. Memang kalau ada miss sama miss ngomong. Kelihatan hai. Untuk adegan pos 1, personil yang melakukan pemeriksaan adalah dari KKP terkait suhu tubuh serta surat-surat seperti surat rapid test dan Bapak di sini jangan memblak. Di sini, Pak. Jadi hadapi anunya. Ya. Biasa aja pakai nangkap. Mana, Pak? Lanjutkan dulu. Dina. Ini Pak hasilnya positif, nanti bisa masuk ke ruangan validasi. Ngomong nih. Ini 38. Ampuni 38. Iya Pak. Pak kita cek ulang ya. Karena suhunya 38 itu. Oke. Ini Oke, stop. Yang bawa senjata tajam stop dulu. Nanti ambil gambar lagi. Ketika dia melakukan senjata tajam, dia bawa anak Cek, maju satu cek. Oh iya siap.
Jangan satu motor, banyak motor nih petugas yang lain, ambil motor ke satu. Jangan satu motor aja. Oke, mobil